membeli baju di hari raya, tak lupa pula membeli sepatu. Dengan bismillah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas ridha Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam acara Nuzulul Quran dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Azmi Al-Hudri MA. Kepada Ustaz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan pengurus Masjid Al-Khairat Munawwarah, yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota panitia Ramadan, yang saya hormati tokoh masyarakat Jati Pandai, alim ulama, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya sekaligus sholat tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan para pemuda-pemudi, remaja masjid, dan anak-anakku sekalian yang pada malam hari ini masih bertahan dengan buku catatannya. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapat berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makan pulut di dalam talam, makan dengan ikan sepat. Karena hari hampir larut malam, jadi saya ceramah, saya singkat-singkat saja. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi tadi saya dibisikkan oleh oleh salah-salah Pak, nanti ada kuis untuk bapak satu, untuk ibu-ibu satu. Nah, berarti hadiahnya umroh katanya. Amin. Oleh sebab itu nanti bapak ibu
kalau bisa yang belakang itu harus melek gitu. Jangan tertidur kalau mau hadiah. Mana tahu kan, walaupun satu, kalau sudah rezeki nanti kan dapat seperti itu. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini, malam yang ke-16, kita memperingati peristiwa penting dalam perjalanan sejarah Islam yang kita kenal dengan Nuzul Quran. Nuzul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Al-Quran kita tahu merupakan pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat Islam. Al-Quran diturunkan oleh Allah dari malaikat Jibril, dari Allah, kemudian ke malaikat Jibril, terus ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah langsung pada Nabi Muhammad, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril. Syekh Manan Al-Khattan, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam salah satu kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran itu melalui dua fase. Fase pertama yaitu Allah langsung menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adalah langit dunia. Jadi Allah fase pertama langsung menurunkan Al-Quran ke Baitul Izzah. Fase kedua, berarti Al-Qurannya sudah ada, itu seluruh Al-Quran, semuanya. Yang kita kenal 30 juz, 6.666 ayat. Nah, jadi Allah turunkan langsung dari Lauhul Mahfuz, dari surga, dari singgasana Allah, dari Arsy ke Baitul Izzah seluruhnya. Ya. Setelah itu baru Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah, langit dunia, diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak sekaligus tapi beransur selama 23 tahun. Oh ya. Selama 23 tahun. Jadi proses turunnya Al-Quran itu ke Nabi itu melalui dua fase itu. Fase pertama dari Arsy, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama 23 tahun diturunkan secara beransur-ansur. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau kita dulu belajar tentang Al-Quran, pasti pertanyaan dari guru, kenapa Al-Quran itu diturun beransur-ansur? Jawabannya adalah ya, supaya Al-Quran itu mudah dihafal oleh sahabat ketika itu. Al-Quran itu turun sesuai dengan kejadian, atau Al-Quran itu diturun sesuai dengan keinginan Allah. Itu. Jadi Al-Quran itu tidak langsung diturun kepada Nabi. Ya, sebenarnya bisa saja kalau Allah menginginkan, tapi disitulah letak bahwa peran sahabat, peran Nabi dalam menerima Al-Quran itu sebagai konteks manusia. Jadi manusia ini
tidak langsung menerima langsung gitu. Tidak bisa langsung menerima Al-Quran ya pada masa itu. Sebenarnya bisa saja, tapi Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi itulah proses turunnya Al-Quran yang kita peringati setiap tahun ya. Jadi pertanyaannya, kapan sebenarnya Al-Quran itu turun? Di sini ulama tafsir, ulama ulumul Quran ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pada tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan pada tanggal 24 Ramadan, dan ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, yang jelas semuanya betul, karena semuanya pendapat itu disandarkan kepada bulan Ramadan. Disandarkan kepada bulan Ramadan. Tanggal 17 Ramadan, 21 Ramadan, 24 Ramadan. Oleh sebab itu dikatakan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Ya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pemberi keterangan tentang petunjuk itu, dan sebagai menjelaskan juga tentang wal furqan. Al furqan itu maksudnya adalah al-haq dan batil, pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi di dalam surah Al-Baqarah lagi bahkan banyak ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang diturunkan oleh Allah, tiada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, artinya bahwa Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, sebagai penuntun, sebagai pedoman hidup. Nah, kalau bahasa wajunya, Al-Quran is the way of life. Nah, itu bahasa waju. Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, nah, petunjuk kehidupan, sebagai jalan menuju kebaikan hidup, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi saya pelan-pelan biar bisa diserap oleh Bapak Ibu kan. Jadi ada pertanyaan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau benar Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi kita sebagai manusia? Ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Pertama, karena malam ini kita ambil 3 saja lah. Pertama, kita tidak mungkin menganggap Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kehidupan kita kalau kita tidak kenal dengan Al-Quran. Ya tak, Bu? Nah, tidak mungkin Al-Quran itu menjadi pegangan hidup kita, menjadi pedoman hidup kita,
kalau kita tidak kenal dengan Al-Quran. Bagaimana cara kenal dengan Al-Quran itu? Pertama, kita hendaklah membaca Al-Quran. Ya. Kira-kira mungkin tidak Al-Quran ini kita kenal menjadi pegangan, sementara kita tidak kenal, tidak pernah membaca Al-Quran? Tidak mungkin. Oleh sebab itu, Al-Quran yang ada di rumah kita, Al-Quran yang ada di sekitar kita, Al-Quran yang ada di pegangan kita masing-masing, tidak ada artinya kalau kita tidak pernah membaca. Jadi Al-Quran itu memang untuk dibaca, nama saja Al-Quran. Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yaqra'u, membaca. Bahkan ayat pertama turun adalah surat Iqra. Ya, bacalah kata Allah. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, suruh baca. Artinya Al-Quran itu pertama sekali kita lakukan terhadapnya adalah membacanya. Kira-kira ada dari antara kita tidak pernah membaca Al-Quran? Saya yakin tidak ada. Pasti kita sudah pernah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini bukan hanya dibaca satu tahun sekali, musim Ramadan. Nah, itu barulah terbuka lemari. Kadang-kadang Al-Quran itu terletak di atas lemari, ya, berdebu lah kan gitu. Nah, barulah terbuka, barulah terbaca. Bukan begitu. Al-Quran itu dibaca. Kalau bisa dibaca setiap hari, karena keterhubungan kita dengan Allah melalui Al-Quran itu adalah melalui membaca. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu ini menjadi pembeda, Bapak Ibu, pembeda kitab Samawi. Nah, kitab Samawi itu adalah kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya Al-Quran. Kemudian kitab Injil, Taurat, Zabur itu adalah kitab Samawi. Cuma Al-Quran secara tegas dikatakan bagi yang membacanya mendapat kebaikan, bagi yang membacanya mendapat pahala. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi apa kata Rasul? Man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu hasan. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Ya, akan mendapat satu kebaikan, satu falahu hasanah. Ya, wa asyru hasanah bimisli, dan setiap fal hasanah, ya, bi asyri, ya, amsalihah, dan satu kebaikan tadi itu diganjar, disamakan dengan 10 kali pahala. Jadi apabila kita baca satu huruf Al-Quran, kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 pahala. Apa kata Rasul? Wala aqul alif lam mim. Nah, itu dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Alif lam mim. Wala aqulu alif lam mim itu harf. Dan tidak aku katakan
walakin alif lam, alif harfun, lam harfun, alif dan mim itu harf. Ya. Tetapi adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya Bapak Ibu, apabila kita cukup saja membaca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim sadaqallahul azim. Artinya misalnya kita sedang masak, sedang menggoreng. Ya Bismillahirrahmanirrahim, ya sin. Ya satu huruf, sin satu huruf. Berarti sudah 2 huruf. Maka pahalanya dapat 20 pahala. Ya, kalau alif tadi satu alif 10, lam 10, dan mim 10. Berarti kita mendapat 30 pahala. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu pembeda daripada kitab-kitab samawi itu hanya Al-Quran, yang apabila kita membaca kita mendapat kebaikan berupa pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 huruf. Bagaimana kalau kita baca satu ayat? Satu ayat itu berapa huruf? Seperti tadi kan, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Satu ayat berapa huruf ini? 20, 30 huruf ini. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran itu 10 ayat, satu lembar Al-Quran, berapa ayat dan berapa huruf di situ? Masya Allah, berapa pahala yang akan kita dapatkan, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi di samping kita mendapatkan, mengenal Al-Quran melalui membacanya, kita juga mendapat pahala. Bahkan banyak hadis-hadis lain yang menegaskan kebaikan-kebaikan yang diperoleh bagi pembacaan. Ya, Iqra'ul Qur'an fa innahu yaumal qiyamah kana syafi'an li ashab. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran pada hari kiamat nanti memberi syafaat bagi pembaca. Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi coba kita bayangkan di akhirat nanti, semua kita dengan kondisi kita masing-masing. Semua kita tidak mendapat pertolongan dari siapapun, tidak mendapat pertolongan dari orang tua kita yang kita cintai, dari anak kita yang kita cintai, dari istri kita, dari suami kita, dari teman-teman kita yang kita cintai, tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang apabila kita hidup di dunia ini sering membaca Al-Quran, maka dialah Al-Quran akan menolong kita nanti di hari akhir. Ya, dia berfungsi, dia berbentuk syafaat. Ya, kita akan mendapat syafaat. Al-Quran menjelma menjadi syafaat karena kita membacanya itu. Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh sebab itu tadi, bagaimana cara kita mengenal Al-Quran? Pertama dengan membacanya. Tidak mungkin Al-Quran difungsikan kita dapatkan sebagai pedoman hidup kita, sebagai petunjuk hidup kita.
kita kalau kita tidak pernah membacanya. Ya mudah-mudahan kita bisa membaca Al-Quran minimal 10 ayat satu hari. Kira-kira waktunya kapan yang tepat? Misalnya setelah subuh, atau setelah maghrib. Kalau kita tidak sempat setelah zuhur, setelah asar, oke. Tapi setelah maghrib, apakah kita tidak sempat juga? Atau setelah subuh, apa kita tidak sempat juga? Nah, kita usahakan dalam satu hari itu ada membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang pertama yang kita lakukan dalam rangka untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, membaca. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mentadabburil Al-Quran. Mentadabbur itu artinya memahami Al-Quran. Ya. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Apakah kata Allah, apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Kemudian apa lagi? Kitabun anzalnahu ilaika mubarak litadabburi ayati wa liyatazakkaru ulul albab. Al-Quran ini kami turunkan kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Liyatadabbaru ayati, supaya umatmu mentadabbur, memahaminya. Jadi artinya tadi pertama kita mengenal Al-Quran dengan membacanya, tidak cukup dengan membacanya, tapi kita harus pahami, kita hayati setiap ayat, setiap kata di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena pesan yang disampaikan oleh Allah itu adalah dengan cara yang bisa kita pahami, dengan cara kita memahami ayat. Nah ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kan seolah-olah kampanye hanya membaca Al-Quran. Oke, baik. Ya kita suruh membaca Al-Quran. Anak-anak kita suruh datang ke masjid supaya membaca Al-Quran, supaya belajar Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Anak-anak kita sekolahkan supaya dia kenal dengan Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Tapi bukan cukup di situ saja. Maka hal yang kedua yang kita lakukan adalah mentadabbur Al-Quran, memahami isi, memahami pesan yang ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, banyak cara kita bisa memahami Al-Quran. Selain kita membaca terjemahan Al-Quran. Nah, jadi kan apa yang dimaksudkan zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin itu apa? Apa artinya? Nah, itu bisa kita dapatkan melalui terjemah Al-Quran, dan itu ada juga, bahkan ada di masjid, bisa kita baca dalam rangka supaya kita paham dengan apa yang kita bacakan. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia. Oleh sebab itu kita hendaknya gitu kan, kita sebaiknya apalagi kita sudah tua-tua begini kan, jadi kita bukan pada level selain membaca tok saja, tapi kita hendaklah mempelajari
isi kandung Al-Quran, isi atau pesan-pesan Al-Quran. Ya, caranya itu. Ya, sekarang misalnya pengurus masjid silakan gitu buat acara misalnya belajar tafsir Al-Quran. Nah, itu mantap juga. Seminggu sekali dipanggil itu ahli tafsir di Pekanbaru banyak kan? Ahli-ahli tafsir. Nah, belajar kita mulai belajar dari misalnya dari ayat dari surat Baqarah, iya surat Baqarah, atau kita pelajari, kita coba telaah, kita coba pahami surat-surat yang fadilahnya apabila dibaca besar pahalanya, kan banyak itu kan. Misalnya surat Al-Waqi'ah kan itu kan ada beberapa riwayat yang mengatakan barang siapa yang membaca surat Al-Waqi'ah setelah subuh, nah, setelah sholat subuh, maka rezekinya akan berlimpah kan begitu toh. Kemudian barang siapa yang membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka Allah akan berikan keberkahan kepada dia dan penduduk yang ada di sekitarnya. Nah, coba kita telaah sebenarnya apa keistimewaan surat Yasin, apa keistimewaan yang ada pada surat Al-Waqi'ah itu. Nah, seperti itu. Maka apabila itu kita lakukan ketika kita membaca, maka semakin mantap hati kita, karena waktu kita membaca kita paham dengan apa yang kita baca. Bapak Ibu yang berbahagia, beda itu ya. Kita membaca surat atau membaca ayat yang kita tidak pahami, tentu beda rasanya pada saat kita membacanya dengan kita pada saat membacanya kita paham dengan maksud dan arti dari ayat itu. Ya. Jadi pertanyaannya, kira-kira ibu paham tidak surat Al-Fatihah yang setiap hari berapa kali kita bacanya? Ibu, Bapak Ibu, Ibu dulu. Ibu paham nggak, Bu? Apa artinya? Paham? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Kalau paham apa maksud dari surat Al-Fatihah, begitu juga kita biasanya baca surat setelah Fatihah biasanya baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas gitu. Yang kita baca itu kalau kita paham, Masya Allah, maka kita akan lebih mantap kan, gitu kan, mantap iman kita, semakin teguh iman kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam rangka menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita? Yang ketiga kita lakukan adalah kita amalkan, kita aplikasikan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pertama membacanya, kemudian menelaahnya, memahaminya, dan yang ketiga adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ini penting, yang kedua penting, yang ketiga jauh lebih penting. Ya. Tidak ada gunanya kita pandai membaca Al-Quran, kita bisa menelaah Al-Quran, kita bisa memahami ayat per ayat Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak ada artinya.
kita punya suara bagus dalam membaca Al-Quran, kita ahli tafsir terhadap Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan isi Al-Quran, tidak ada gunanya. Jadi 3 hal ini adalah hal yang sangat penting yang harus kita wujudkan dalam rangka kita ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga, mengamalkan Al-Quran. Ya, di dalam Al-Quran kita kenal dengan istilah apa yang terkandung di dalamnya perintah dan larangan, bisa, ya kan? Ketika Al-Quran memerintahkan kita sholat, memerintahkan kita berpuasa, memerintahkan kita berzakat, kita laksanakan itu. Berarti kita sedang mengamalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang kita untuk tidak berbuat fitnah, tidak mencelakai, tidak melarang kita untuk tidak mencelakai orang lain, kita tinggalkan. Ketika Al-Quran melarang kita mencuri, kita tinggalkan. Ketika Al-Quran melarang kita berbuat zina, kita tinggalkan. Ketika Al-Quran melarang kita memakan harta orang lain, kita tinggalkan. Berarti kita sudah mengamalkan Al-Quran. Bukan sebaliknya. Al-Quran perintahkan kita untuk berbuat baik dengan sesama. Kita tidak pernah berbuat baik. Kita tidak melakukan berbuat baik dengan tetangga, dengan kerabat, dengan orang lain, dengan masyarakat di lingkungan kita. Berarti kita tidak mengamalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran melarang kita untuk tidak korupsi, kita laksanakan, maka kita tidak mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi oleh sebab itu hikmah yang perlu kita petik dari peringatan nuzul Quran kita adalah, pertama, Al-Quran mari kita jadikan sebagai pedoman penuntun hidup kita. Caranya kita perbanyak membaca Al-Quran, kita kenal Al-Quran. Yang kedua, kita coba telaah Al-Quran kita. Dan yang ketiga, mari, yang paling penting, mari kita amalkan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, oleh sebab itu semangat Ramadan ini tentu memberi semangat pada kita untuk menjadikan Al-Quran adalah betul-betul sebagai pegangan hidup. Apapun yang diperintahkan Al-Quran kita laksanakan, apapun yang dilarang oleh Al-Quran maka kita hindari, kita jauh sama kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi shahibul Al-Quran, menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pegangan. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu panjang nanti, ini sudah hampir 40 menit ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sesuai tadi disebutkan oleh panitia, kita akan memberi kuis, satu untuk bapak-bapak, satu untuk ibu-ibu. Oh ini ya. Oh, Masya Allah, hadiahnya. Ini apa ini? Ini untuk anak-anak amplop, ini untuk bapak-bapak dan untuk ibu-ibu. Wah, Masya Allah. Masya Allah. Sekarang kita bapak lihat. Ya. Sekarang pertanyaan untuk bapak-bapak dulu.
yang menjelaskan bahwa Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Benar. Ayo, hadiah. Bapak-bapak. Untuk bapak-bapak. Atau apa? Remaja juga boleh. Oh, remaja juga boleh. Ya, bacakan ayat tentang turunnya Al-Quran. Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Ada di siapa? Boleh Pak. Pak Haji Pak Rizal. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bagaimana? Benar, Pak? Dan hadiahnya ini. Iya, hadiah. Kurang masjid lah sekalian yang ngasihkan. Silakan. Langsung oleh ketua. Ya, Pak sini Pak, ini Pak, biar aku Pak. Ya. Ini karena malam Nuzul Quran kita di khusus ya kan. Oke, terima kasih Pak. Wah, Masya Allah. Ini berbeda, hadiahnya berbeda Ustaz. Oh, ini untuk ibu-ibu. Iya. Khusus ibu berbeda dengan bapak-bapak. Ibu-ibu, pertanyaannya, sebutkan 3 cara yang kita lakukan dalam rangka untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Oke, itu ada ibu yang satu. Ayo, boleh. Bu Mai. Bu, siapa namanya? Bu? Ya. Ayo. Wah, ya. Silakan Bu. Ya. Gimana jawabannya Bu? Yang pertama membaca Al-Quran, yang Ya. kedua mentadabburinya, dan yang ketiga mengamalkan isi Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Benar. Ya. Oke. Jadi menerimanya langsung di depan atau di sana? Belakang sama Ibu Haji Salim, sama ibu-ibu. Sama ini. Langsung. Hadiahnya dulu. Oke. Dan Oke. Terima kasih. Selamat Ibu. Ini untuk adik-adik. Oke. Oke. Sekarang untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita ini amplop. Ya, cukuplah ke Malaysia kan beli. insya Allah tinggal nambah aja lagi Ustaz. Oke, adik-adik ya, dengarkan baik-baik. Berapa pahala yang akan didapatkan apabila kita membaca Al-Quran? Setiap huruf, berapa pahala? Ya, ini dulu. Yang lain duluan. Ya, berapa pahala yang kita dapatkan? Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran. 10 pahala, 1 kebaikan. Ya, 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Oke, benar? Alhamdulillah. Selamat. Ya. Oh, 1 dulu. Ini bisa adik-adik putri. Oh ya. Nanti ini tiga lagi Bu ya. Ya. 3 pertanyaan lagi. Ini yang ya. Ya kita selesaikan yang putra dulu, nanti yang dua nanti baru yang putri ya. Baik, 1 lagi untuk putra. Alif di sini Oke. biar nampak. Nah, sini. Kumpul di tengah sambil Ustaz memikirkan pertanyaannya. Karena Coba bacakan surat Al-Ikhlas. Karena di depan. Ya, di depan.
Surah Al-Ikhlas. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya, mantap. Ya. Lumayan. Selamat ya. Oke. Berarti yang putra sudah, yang putri ya, 2 orang. Ya, silakan. Coba dengar baik-baik. Coba bacakan, hafalkan surat Al-Baqarah. Ada. Surah Al-Baqarah awal pertama aja. Ada. Boleh, awal pertama ada. Ayo yang belakang ya. Siapa namanya itu tadi? Yang belakang ya, apa coba? Orang ini. 5.000 10. Ya. Ngumpulnya di tengah, biar nampak bapak sendiri. Oke, ya, boleh. Dan coba bacakan saja apa yang sudah hafal dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallah. Ya, boleh. Setidaknya 5 ayat awal lah. Oke, coba. Memang sudah sangat kita itu ya. Satu dulu tetap 2 sebentar bulan. Bukan ya. Ini punya ayat pertama, bukan itu ayat yang terakhir. Iya. Pokoknya surah Al-Baqarah ya. Oke. Aku hanya mengharap maghrib. Baik. Datang waktu maghrib. Pertanyaan yang kedua. Kapan Al-Quran itu diturunkan? Ayo, yang sebelahnya lagi. Oh ini boleh. Ini ada. Ya. Anak kita. Ya, silakan. Sebut. 17 Ramadan. 17 Ramadan. Boleh. Atau yang lain ada enggak? 17 Ramadan. Tadi yang bisa sampai di 17 Ramadan. Terus 21, ada yang menyebutkan 17 Ramadan, ada yang menyebutkan 21 dan 24 21 Ramadan, ada yang satu lagi 24 Ramadan. Ramadan. Tapi 17 Ramadan sudah benar ya. Karena salah satu pendapat yang mengatakan 17 Ramadan. Benar. Terima kasih. Ya, betul. Oke. Terima kasih. Kemudian pertanyaan terakhir, ini pertanyaan rebutan. Bisa adik-adik laki-laki, bisa adik-adik perempuan. Oke. Dengar baik-baik. Ya, tapi kayaknya agak tebal sedikit lah. Oke. Pertanyaannya. Ya. Melalui perantaraan siapa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak kali Ustaz. Banyak kali. Ini terlalu mudah Ustaz. Ini senang. Oh ya. Terlalu mudah kali Ustaz. Kalau rumah itu agak susah sedikit. Agak sedikit ya. Karena ini apa? Ganti pertanyaan. Ya. Ganti soal. Ya. Bacakan. Nah. Bacakan ayat yang pertama sekali turun. Ayat. Jangan Ustaz. Adil. Ya, Adil. Ya, masih depan dulu. Nah, ini Pak Ustaz. Jangan Ustaz. Ya. Ayat. Ya, Iqra. Bacakan ayatnya. Bacakan yang 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Bisa kita memberi apa juga pertama juga. Ini Ananda ini alhamdulillah sudah lagi menghafal juz 29 Ustaz. Surah sekarang surah Al-Haqqah ya. Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Berarti juz 30 sudah apa? Udah Ustaz. Tinggal murojaah aja Ustaz. Doanya dari Ustaz juga. Jadi anak yang menghafal Al-Quran nanti di akhirat nanti dia akan pasang taj. Taj itu mahkota kepada kedua orang tuanya. Jadi selain dan dia akan bersama dengan orang tuanya, dia akan membawa orang tuanya masuk surga Allah. Itu janji Allah. Janji Allah. Yang menghafal Al-Quran 30 juz, dia akan diperintahkan oleh Allah, silakan kamu masuk surga. Tapi dia minta permohonan. Bagaimana dengan orang tua saya? Kata Allah berikan dia taj, mahkota pada orang tuanya, dan orang tuanya bersama anak yang hafal Quran itu masuk surga. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi apalagi anak-anak kecil dengan hafalan kuat kan, kalau bisa dia sudah hafal umur 15 tahun dah hafal. Imam Syafi'i 17 tahun, 7 tahun ya. 7 tahun sudah hafal. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ada hal-hal yang tak berkenan saya mohon maaf. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang, yang salah, yang tidak kena pada tempatnya itu dari saya sendiri, saya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana bil khair, Allahumma iftah lana bil khair, Allahumma iftah lana fathal mubina fa innaka khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidayna wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.